Wang Qingsui terkejut. Baginya, 10.000 tael perak bukanlah jumlah yang sangat besar, tetapi tetap saja bukan jumlah yang kecil. Uang sebanyak itu cukup untuk membuat orang biasa hidup tanpa kekhawatiran. Yang membuatnya semakin tercengang adalah ternyata kotak kayu yang diberikan oleh peramal tua itu sangat berharga. Awalnya, dia mengira lelaki tua itu hanyalah orang bodoh, tetapi kenyataannya justru sebaliknya, orang tua itu tidak mendapat satu koin pun, malah memberikan 10.000 tael. Baik sekali, pikirnya, di hadapan mereka, seorang pria bertopi berdiri dengan sikap dingin. Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak dijual. Pria bertopi itu terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata dengan nada mengancam. Aku ingin menyelesaikan ini dengan damai, tapi jika kau serakah, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Mendengar itu, Husi langsung bersemangat. Tuan, apakah kita akan bertarung lagi? Tanyanya dengan mata berbinar. Ya, jawab Ye Yan singkat. Mata Husi berbinar penuh semangat. Pertarungan sebelumnya dengan Geng Linjue hanya seperti bermain-main baginya. Kali ini, dia berharap bisa benar-benar menikmati pertempuran. Namun, pria bertopi itu hanya mendengus. Anak muda memang tak tahu takut. Kalian harus merasakan sakit terlebih dahulu agar tahu arti dari kata penderitaan, ujarnya sambil melangkah maju. Ia yakin, dengan mengalahkan Ye Yan, ia bisa mendapatkan benda yang diinginkan tanpa perlawanan. Benda yang bukan milikmu, jangan serakah. Jika tidak, kau hanya akan menemui kematian, ancamnya sambil terus melangkah. Husi meraung dan langsung menerjang pria bertopi itu. Bang! Dengan sekali kibasan tangan, Husi terlempar seperti bola meriam dan menghantam dinding dengan keras. Suara benturan bergema, dan reruntuhan menimpa tubuhnya. Namun, sebelum orang-orang bisa bereaksi, Husi sudah melompat keluar dari puing-puing tanpa sedikit pun menunjukkan rasa sakit. Lagi, serunya penuh semangat, pria bertopi itu terkejut. Bagaimana mungkin orang ini masih bisa berdiri setelah menerima serangan kerasnya? Dengan aliran spiritual yang begitu lemah, atau bahkan tidak ada sama sekali, dia seharusnya sudah tak sadarkan diri. Apakah dia hanya mengandalkan kekuatan fisik murni? Jika benar, itu sungguh menakutkan, ia kembali mengibaskan tangannya. Bang! Husi kembali terlempar, kali ini menghancurkan tembok lain. Debu mengepul, menutupi tubuhnya dengan puing-puing. Kali ini dia pasti tidak bisa bangun lagi, pikir pria bertopi itu. Namun, suara geraman kembali terdengar. Lagi. Husi berdiri sekali lagi, dengan mata penuh keganasan, pria bertopi itu akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Tadi, dia sudah menggunakan 80% kekuatannya. Dengan level kekuatan seperti itu, orang biasa seharusnya sudah tewas. Namun, Husi masih berdiri dengan penuh semangat, tanpa ragu, ia mencabut pedangnya. Cahaya dingin memancar dari bilahnya, memancarkan aura mematikan. Hati-hati, seru Wang Qingsui cemas. Husi tidak takut, balas Husi sambil mengepalkan tinjunya dan menyerang. Ding. Pedang dan tinju berbenturan. Suara dentingan panjang terdengar, Husi terhempas kembali, darah mengalir dari tinjunya. Namun, ia tidak peduli. Justru, tatapan matanya semakin liar, seperti binatang buas yang semakin lapar akan pertarungan. Tubuhnya dipenuhi luka, tetapi semangat bertarungnya tak berkurang sedikit pun. Pria bertopi itu akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa meremehkan lawannya. Ia menghunus pedangnya lebih erat dan menyerang dengan tekniknya. Patahkan gunung. Pedangnya membelah udara, mengarah lurus ke Husi dengan kekuatan yang mampu meruntuhkan batu. Namun, Husi tidak menghindar. Ia menerjang ke depan dengan tinjunya, seolah hendak menantang tebasan itu secara langsung. Pertarungan berlanjut sengit. Setiap tebasan pedang membuat Husi terlempar, tetapi setiap kali ia jatuh, ia bangkit lagi dengan semangat yang semakin membara. Kedua tangannya sudah bersimbah darah, bahkan tulangnya mulai terlihat. Namun, tubuhnya seakan tidak mengenal rasa sakit, Wang Qingsui mulai panik. Tuan Muda Yan, apa yang harus kita lakukan? Apa kita tidak harus membantunya? Tanyanya dengan suara gemetar, Ye Yan tetap tenang. Tidak perlu. Husi sangat hebat dalam bertarung, namun, melihat kondisi Husi yang semakin mengenaskan, Wang Qingsui hampir menangis. Baginya, Husi adalah sosok yang polos dan baik hati. Seperti seorang adik yang harus dilindungi, namun, Ye Yan tidak tergoyahkan. Ia tahu, jalan menuju puncak seni bela diri tidaklah mudah. Pertarungan berdarah seperti inilah yang akan menempa seseorang menjadi lebih kuat. Jika ingin menjadi luar biasa, seseorang harus berani menghadapi pertempuran tanpa gentar. Husi semakin gila. Matanya merah, napasnya berat, tetapi ia tidak mundur. Anehnya, meskipun dagingnya sudah tercabik-cabik, tulangnya tetap utuh, bahkan mulai memancarkan kilau keperakan, pria bertopi itu akhirnya benar-benar terkejut. Ia telah mengeluarkan seluruh kekuatannya, namun Husi tetap bertahan. Bahkan, pedangnya yang terbuat dari besi bintang hitam, yang mampu memotong senjata Xiantian, sudah mulai menunjukkan bekas goresan. Sialan, kau ini manusia atau monster, pikirnya dalam hati, dia mulai merasa bahwa misinya tidak semudah yang dibayangkan. Jika pertempuran ini terus berlanjut, orang-orang akan mulai berdatangan. Ia harus segera menyelesaikan ini. Tiba-tiba, ia berubah strategi. Dalam satu gerakan cepat, ia menebas Husi hingga terhempas ke belakang dan, tanpa menunggu lawannya bangkit, ia berbalik dan melesat ke arah Ye Yan dengan kecepatan luar biasa. Satu tebasan saja sudah cukup untuk menghabisimu. Wang Qingsui baru saja ingin melangkah ke depan, tetapi Ye Yan dengan cepat mendorongnya ke samping. Hump! Ye Yan langsung melayangkan pukulan, teknik kekaisaran, 100 tinju. Apa? Pria bertopi lebar itu merasa bukan sekadar tinju yang datang, melainkan sebuah gunung. Tidak, seluruh dunia. Bagaimana mungkin kekuatan seorang individu biasa bisa menandingi dunia? Dalam sekejap, dia hanya bisa merasakan ketakutan, gemetar, dan kecemasan yang luar biasa. Lin Chen, yang dulu disebut-sebut sebagai seorang jenius, pernah mengalami hal serupa. Namun, dia dihancurkan oleh satu pukulan Ye Yan. Tapi pria bertopi ini bukan Lin Chen. Meski Lin Chen kuat, ia selalu hidup dalam kenyamanan. Statusnya sebagai yang terbaik di Akademi Jiangnan hanyalah hasil dari kompetisi belaka, bukan ujian hidup dan mati. Sebaliknya, pria bertopi ini, meski tak punya reputasi besar, telah melalui berbagai pertempuran hidup dan mati. Mentalnya jauh lebih kuat dibandingkan Lin Chen. Dalam sekejap, dia sadar bahwa pukulan ini datang seperti kekuatan alam yang tak terhindarkan. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghindar jika langit dan bumi runtuh di hadapannya? Tidak ada pilihan lain selain menghadapinya.
Meskipun pukulan ini terasa seperti kekuatan dunia yang menghantamnya, kenyataannya itu tetaplah pukulan manusia. Dengan kekuatan 60 meridian yang ia miliki, mungkinkah dia kalah dari seorang murid baru di Akademi Jiangnan? Dengan raungan keras, pria bertopi mengayunkan pedangnya sekuat tenaga. Bang! Tinju itu menghantamnya, menciptakan gelombang pukulan yang menghancurkan tembok di kedua sisi gang. Suara dentingan terdengar saat pedangnya terlempar ke udara. Pria bertopi itu terkejut, bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia tidak sanggup menahan satu pukulan Ye Yan. Begitu kuatnya dampak serangan itu hingga topi yang menutupi wajahnya hancur, memperlihatkan wajah aslinya. Dia pria berusia lebih dari 30 tahun, dengan wajah tegas, alis tebal, dan mata tajam. Namun, yang paling mencolok adalah mulutnya yang kecil seperti buah ceri, sangat kontras dengan wajahnya yang gagah. Mungkinkah ini alasan dia selalu memakai topi? Ye Yan terkejut sejenak, lalu sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman. Wang Qingsui mencoba menahan tawa, tetapi semakin ia berusaha, semakin sulit baginya. Akhirnya, dia tak bisa menahan diri dan tertawa kecil. Pria bertopi itu tidak menyadarinya. Dengan darah yang masih menetes dari bibirnya, ia menatap Ye Yan dengan mata penuh keterkejutan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kekuatanmu bisa sekuat ini? Namun, berbeda dengan Lin Chen yang langsung kalah total, pria ini masih bisa bertahan meski dalam kondisi terluka parah. Saat Husi datang, dia langsung kehilangan semangat bertarung. Nama dan asalmu, katakan. Ye Yan bertanya, pria bertopi itu menggigit bibir, menolak menjawab, namun dalam hatinya ia dipenuhi penyesalan. Tugasnya hanyalah menyelidiki orang-orang yang berhubungan dengan Luo Yang Yue. Dengan cepat, ia mengetahui bahwa Ye Yan dan yang lainnya adalah murid baru Akademi Jiangnan. Menganggap mereka remeh, ia datang sendirian untuk mendapatkan kredit lebih. Siapa sangka malah bertemu tembok tebal, apakah murid baru tahun ini semuanya monster? Kini, misi gagal dan keberadaannya telah terungkap. Jika ia berbicara, nyawanya pasti tak akan selamat. Hehe, begini ceritanya. Pria bertopi itu mulai berbohong. Namaku Lu Xihao. Aku hanya melihat peramal menerima lukisan dari orang kaya beberapa hari lalu dan merasa ingin merampasnya. Wang Qingsui tertawa sinis. Kau pikir kami bodoh? Bukankah kau menawarkan 10.000 tael perak untuk membelinya? Sejak kapan perampok jadi dermawan? Pria itu terdiam. Awalnya, ia memang mencoba menyelesaikan masalah dengan uang. Sayangnya, justru itu menjadi celah dalam kebohongannya, tidak jujur. Wang Qingsui mencabut pedangnya. Perlu kupaksa agar kau bicara, tidak perlu ribet, Ye Yan berkata, lalu melangkah maju dan menekan satu jari ke arah pria bertopi itu, Om. Dalam sekejap, jiwa pria itu terlempar keluar dari tubuhnya, Wang Qingsui tertegun. Meski sudah pernah melihat teknik ini sebelumnya saat Ye Yan memaksa Xiao Cui mengungkap kebenaran di Taiyun Mountain. Tetap saja pemandangan ini mengejutkannya. Satu jari bisa mengusir jiwa seseorang dari tubuhnya, teknik macam apa ini? Nama? Ye Yan bertanya, Lu Gui, jawab pria itu. Kali ini, baik tubuhnya maupun jiwanya berbicara secara bersamaan, siapa yang mengutusmu, Tuan Liu Tai? Ye Yan menyipitkan mata. Sebelumnya, penculik Santian juga mengaku diperintah oleh orang yang sama. Sepertinya, pria ini punya jangkauan pengaruh yang luas, di mana Liu Tai sekarang? Ye Yan bertanya lagi, sebelum Lu Gui bisa menjawab, boom. Api tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya, membakar dagingnya hingga menjadi abu, Jeritanya menggema. Bahkan jiwanya merasakan kesakitan luar biasa sebelum akhirnya lenyap. Ye Yan menyipitkan mata. Sepertinya, Liu Tai telah menanamkan segel penghancur diri di bawahnya. Begitu mereka hendak membocorkan informasi, mereka akan langsung terbakar dari dalam, tiba-tiba, sebuah celah dimensi terbuka. Ye Yan tidak menyia-nyiakan kesempatan dan bertanya lagi dengan cepat, di mana Liu Tai? Menara Chang'an, jawab Lu Gui sebelum jiwanya tersedot ke dalam alam reinkarnasi. Ye Yan menyeringai. Ayo ke Menara Chang'an. Tanpa ragu, Wang Qingsui dan Husi mengikutinya. Jika Liu Tai pertama kali menargetkan seseorang yang memiliki keberuntungan besar, dan sekarang mengincar kotak kayu misterius, siapa sebenarnya dia? Husi mengangkat tangannya, dan pemandangan yang menakjubkan pun terjadi. Daging dan darah di tangannya mulai tumbuh kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Otot-ototnya bergerak seperti ada kehidupan, menyatu dan menyempurnakan kembali bagian yang hilang. Wang Qingsui terbelalak, tak mampu berkata-kata, namun, bagi Ye Yan, ini adalah hal yang biasa. Jika dibandingkan dengan para dewa dan iblis kuno, yang bahkan dari setetes darah saja bisa terlahir kembali, maka kemampuan Husi ini masih tergolong lambat. Tak lama kemudian, mereka bertiga tiba di Chang'an Building, sebuah penginapan. Mereka masuk dan langsung bertanya kepada pelayan apakah ada tamu bernama Liu Taifu yang menginap. Pelayan itu awalnya bersikap tegas dan enggan membocorkan informasi. Namun, setelah Wang Qingsui menyelipkan sekeping perak, pelayan itu dengan diam-diam mendorong buku tamu ke arah mereka, namun, tidak ada nama Liu Taifu di dalam daftar. Ye Yan tidak terkejut. Pertama, dia yakin bahwa di bawah bimbingan jiwanya, seseorang tidak mungkin berbohong. Kedua, Liu Tai's-Vater pasti tidak akan menggunakan nama aslinya. Bahkan, bisa jadi nama, Liu Tai's-Vater, sendiri hanyalah sebuah samaran. Duduklah, ujar Ye Yan sambil tersenyum. Karena sudah malam dan perut mulai terasa lapar, mereka memutuskan untuk memesan makanan. Ye Yan menikmati santapannya sambil tetap waspada, mengamati orang-orang di sekitar. Dia yakin bisa mengenali Liu Tai's-Vater hanya dari auranya saja. Namun, sampai makanan mereka habis, dia tidak menemukan seseorang yang mencurigakan, menunggu lebih lama hanya akan membuang waktu. Jika Liu Tai's-Vater adalah orang yang cermat, dia pasti sudah menyadari adanya bahaya dan melarikan diri. Ye Yan berdiri. Ayo kembali, mereka bertiga pun meninggalkan penginapan dan kembali ke akademi. Di tempat lain, tak jauh dari sana, seorang pria tua duduk di depan jendela sebuah penginapan. Wajahnya dipenuhi kegelisahan saat jemarinya terus menghitung di udara, bibirnya bergumam dalam doa. Tiba-tiba, wajahnya pucat pasi, dan darah segar menyembur dari mulutnya. Bagaimana mungkin? Serunya ketakutan. Seharusnya dia sudah mati. Mengapa dia masih hidup? Pria tua itu adalah Liu Tai's-Vater. Dia mencoba membaca nasib Ye Yan, tetapi semakin ia berusaha, semakin ia terpukul mundur oleh kekuatan misterius yang tak bisa dipahaminya. Dengan gemetar, ia mengeluarkan 3 keping uang tembaga dari sakunya dan melemparkannya ke meja untuk meramal kembali. Ajaibnya, ketiga keping uang itu berputar tanpa henti, seakan terjebak dalam pusaran waktu yang tak bisa dihentikan. Liu Tai's-Vater menatap kosong.
Seumur hidupnya menjadi seorang peramal, belum pernah ia melihat hal seperti ini. Ia menunggu dan menunggu, tetapi keping-keping itu tetap berputar. Dengan putus asa, ia mencoba menghentikannya dengan jarinya. Begitu jarinya menyentuh keping pertama, berat, tubuhnya tersentak hebat, dan darah kembali menyembur dari mulutnya. Ketiga keping uang itu hancur berkeping-keping seketika. Benda pusaka yang telah diwariskan turun-temurun dalam keluarganya, yang selama ini membantunya mengurangi dampak dari membaca takdir, kini musnah begitu saja. Apa yang sedang aku hadapi ini, gumamnya lemah. Namun, ia tidak menyerah. Dengan gigih, ia mengambil sebuah liontin giok dari sakunya dan mengiris jari telunjuknya, meneteskan darah ke atasnya. Itu adalah pusaka bernama Dead Jue, yang mampu menanggung hukuman surga atas ramalan yang melanggar batas. Ia mulai merapal mantra, tangannya bergerak cepat, menciptakan pola di udara, tiba-tiba, gubrak, guntur bergemuruh di langit malam. Kilat menyambar, membelah angkasa dengan kekuatan yang mengguncang seluruh kota. Orang-orang berteriak ketakutan, mengira bencana besar akan datang. Di dalam kamar, Liu Taiesvater menegang. Matanya yang tadinya fokus kini membelalak kosong, kemudian, tubuhnya roboh, tak bernyawa, jiwanya melayang keluar. Namun tak lama kemudian, sesuatu yang tak kasat mata menghancurkannya hingga lenyap tanpa jejak. Bukan sekadar kematian, tetapi kehancuran total, baik tubuh maupun jiwanya, bahkan Samsara pun menolak keberadaannya, Yan, yang telah kembali ke akademi. Tak menyadari bahwa seseorang baru saja mati karena mencoba mengintip nasibnya, ia duduk di kamarnya dan menatap kotak kayu yang diberikan oleh peramal sebelumnya. Kotak itu tampak biasa saja, namun Yan tahu bahwa peramal tersebut bukan orang sembarangan. Seorang ahli Qi tidak akan kehilangan begitu banyak keberuntungan hanya karena hal sepele. Jika dia sampai memberikan benda ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa di dalamnya. Dengan rasa ingin tahu yang membuncah, Yan perlahan membuka kotak itu. Yan mengambil kotak kayu itu dan mengamatinya dengan saksama. Sekilas, kotak itu tampak seperti sepotong kayu utuh tanpa celah sedikit pun. Bagaimana cara membukanya? Shadow Lock? Yan meraba pola-pola di permukaan kotak dan tersenyum tipis. Ini adalah sejenis pola penguncian yang biasanya digunakan pada kunci khusus. Jika kunci ini tidak dibuka dengan cara yang benar, kotak ini tidak akan pernah bisa dibuka. Memecahnya dengan paksa hanya akan menghancurkan isinya. Namun, jika ada senjata sihir peringkat 3 atau 2, atau logam langka berkualitas tinggi, mungkin bisa menahan dampaknya. Tapi siapa yang cukup bodoh menyimpan barang semacam itu dengan kunci Shadow Lock? Keistimewaan dari Shadow Lock adalah setiap pola kunci dibuat dengan metode rahasia yang berbeda. Tanpa metode yang sesuai, mustahil untuk membukanya. Meskipun sebagian besar ahli formasi tahu cara membuat Shadow Lock, hampir tidak ada yang tahu cara membukanya tanpa kunci rahasia. Yan hanya meraba beberapa saat sebelum menggerakkan jarinya di atas kotak. Dalam sekejap, garis-garis cahaya muncul, membentuk pola yang sangat kompleks. Ini adalah kuncinya. Prinsip Shadow Lock sebenarnya cukup sederhana, tetapi pola kunci yang dibuat bisa sangat rumit. Namun, dengan pemahaman Yan tentang asal-usul dunia, ia dapat membandingkannya dengan Shadow Lock yang paling primitif dan kemudian merekonstruksi kuncinya. Klik, sebuah suara tajam terdengar, dan kotak kayu yang tampak seperti tanpa celah itu tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Yan penasaran dengan isinya. Ia bisa saja menggunakan kesadaran ilahi untuk mengintip isinya, tetapi ternyata ada lapisan pertahanan yang menghalangi kesadaran tersebut. Jika dipaksa, perlindungan Shadow Lock akan aktif dan menghancurkan isinya. Kotak kayu ini hanya sepanjang 1 kaki dan selebar 1 inci, tidak mungkin menyimpan sesuatu yang besar. Namun, saat ia melihat isinya, ia tertegun. Itu adalah selembar kain merah yang tergulung. Hah? Yan menarik kain itu dan membukanya. Ternyata itu adalah sebuah kain penutup dada, benda berharga yang dikunci dengan Shadow Lock. Ternyata hanyalah sepotong kain dalam. Yan nyaris tidak bisa mempercayainya. Bahkan dengan pikirannya yang setingkat kaisar, ia merasakan sedikit keterkejutan. Siapa yang melakukan hal konyol seperti ini? Namun, saat matanya jatuh pada lusinan mutiara yang tertanam di kain itu, matanya bersinar terang. Ini bukan mutiara biasa, melainkan mutiara yang dihasilkan oleh kerang berusia 10.000 tahun. Makhluk biasa hanya bisa hidup dalam waktu singkat, bahkan di antara monster, yang bisa mencapai 10.000 tahun sangatlah langka. Namun, mutiara yang dihasilkan dari makhluk seperti itu mengandung energi spiritual yang luar biasa. Di kehidupan sebelumnya, Yan mungkin tidak akan mempedulikannya, tetapi sekarang keadaannya berbeda. Ia kehilangan seluruh warisannya dan masih berada di tahap awal kultivasi. Ia menghitung, ada 18 mutiara, ini keuntungan besar, pikirnya. Dengan menyerap energi dari mutiara-mutiara ini, ia bisa mencapai puncak tahap ke-10 dunia pasca kelahiran, melangkah ke alam bawaan dengan mudah, dan mungkin membuka beberapa pembuluh energi tambahan. Dengan kekuatan itu, ia bisa mengalahkan kebanyakan kultivator peringkat 7, Tuan Muda Yan. Tiba-tiba, Wang Qingsui masuk sambil membawa semangkuk sup biji teratai untuknya. Namun, saat ia melihat Yan, ia terdiam. Apa yang baru saja ia lihat? Tuan Muda Yan memegang kain penutup dada dan meraba-rabanya dengan teliti. Apakah ini hobi rahasianya? Dari mana ia mencurinya? Jika benar-benar menginginkannya, kenapa tidak meminta padaku? Aku pasti akan memberikannya, daripada mencuri dari orang lain. Yan tidak menyadari pikiran kacau gadis itu. Ia hanya mengambil 18 mutiara, lalu melemparkan kain itu kembali ke dalam kotak kayu. Tuan Muda Yan, apakah Anda yang membuka kotak ini? Tanya Wang Qingsui. Ya, jawab Yan santai. Wang Qingsui semakin terkejut. Jadi, ini yang ada di dalam kotak? Benar, jawab Yan dengan senyum puas. Masih menikmati hasil panennya, Wang Qingsui baru menyadari bahwa ia telah salah paham. Ia merasa malu sekaligus marah dan mengomel, orang tua itu benar-benar tidak tahu malu. Membawa kotak kayu kemana-mana, ternyata isinya hanya sepotong pakaian dalam. Bukankah itu benar-benar mesum? Yan malas menjelaskan lebih jauh dan berkata, aku akan berlatih selama sehari. Jangan ganggu aku, baik? Wang Qingsui mengangguk. Ia bahkan berencana untuk menyingkirkan seorang tamu yang selalu mengganggunya dengan alasan bahwa Yan tidak ingin menemui siapapun. Setelah Wang Qingsui pergi dan menutup pintu dengan lembut, Yan mengambil 2 mutiara 10.000 tahun dan menggenggamnya di kedua tangan. Ia menutup matanya dan mulai menyerap esensi spiritual dalam mutiara tersebut. Dalam sekejap, energi yang sangat melimpah mengalir ke tubuhnya, memenuhi dantiannya dengan cepat di bawah pengaruh Yan Emperor Sutra. Saat ini, dantian Yan hanya terisi 1/10, tetapi energi yang masuk mulai meningkat pesat.
Dalam waktu setengah hari, ia akan dapat mengisinya sepenuhnya. Berdasarkan tingkat konsumsi energi, 8 mutiara seharusnya cukup untuk mencapai batasnya, saat Ye Yan berkonsentrasi dalam kultivasinya. Di tempat lain, keluarga Lin sedang bersorak, hahaha. Langit benar-benar membantu keluarga Lin. Lin Gusuan, kepala keluarga Lin, tertawa terbahak-bahak, meskipun sorot matanya penuh dengan kebencian dan niat membunuh. Awalnya, kami takut pada Wang Tong dan terpaksa merendah. Bahkan ketika anak kebanggaan keluarga Lin dibunuh oleh bocah itu, tapi sekarang, bocah itu mendapatkan senjata sihir peringkat 3. Hei, seseorang yang lemah tetapi memiliki harta karun sehebat itu? Semua orang akan mengincarnya. Wang Tong tidak akan bisa melindunginya. Jika dia mencoba, maka dia juga akan dihancurkan. 7 tetua keluarga Lin dan 2 orang penatua kehormatan semuanya menyeringai kejam. Keluarga Lin telah dihina cukup lama. Sekarang, waktunya untuk membalas dendam. Namun, seorang tetua mengingatkan, tapi dikatakan bahwa Lombo of Wrath of the Day sudah memiliki kesadaran sendiri. Busur itu bisa menyerang dengan sendirinya dan pernah membantai belasan kultivator tingkat bawaan dalam satu serangan. Bahkan dengan kekuatan kita di peringkat 7, itu tetap berbahaya. Lin Gusuan tertawa dingin. Jangan khawatir. Aku punya rencana. Ketujuh tetua dan 2 pemuja senior semuanya menatap Lin Gusuan. Lin Gusuan tersenyum dan berkata, pertama-tama, meskipun itu adalah senjata sihir yang memiliki kesadaran sendiri, ia hanya bisa menunjukkan kekuatannya tanpa kendali pemiliknya untuk sementara waktu. Setelah itu, ia perlu mengumpulkan energi lagi agar bisa digunakan kembali. Jika kita tidak bisa membunuhnya dengan segera, seberapa kuat sih senjata sihir tingkat 3 di tangan seorang petarung Xiantian? Paling hanya bisa mencapai tingkat 7, berapa banyak petarung tingkat 7 yang kita miliki? Apa kita perlu takut padanya? Semua orang mengangguk setuju. Keluarga Lin sendiri memiliki senjata sihir tingkat 7. Meskipun tidak memiliki kesadaran, jika diberikan kepada seorang petarung tingkat 8, senjata itu masih bisa menunjukkan kekuatan tingkat 7. Namun, penggunaan senjata sihir tingkat 7 menghabiskan banyak energi, sehingga petarung tingkat 8 pun hanya bisa menggunakannya dalam waktu singkat sebelum kehabisan tenaga. Tetapi masalahnya, siapa yang akan menghentikan serangan otomatis dari busur murka matahari? Tanya tetua pertama. Itu adalah kekuatan tingkat 3. Siapapun yang menghalanginya di Daxia pasti akan mati. Hehe, kita tidak perlu maju duluan. Lin Gusuan tertawa lagi, tampak sangat percaya diri. Patriark, mohon jelaskan rencananya. Semua orang saling berpandangan sebelum berbicara serempak. Lin Gusuan mengangguk. Bukankah bocah itu memiliki 2 pengikut? Para tetua mulai menyadari maksudnya, tetapi mereka masih belum sepenuhnya memahami rencananya. Lin Gusuan melanjutkan, kita bisa menargetkan 2 orang itu terlebih dahulu. Misalnya dengan menuduh mereka melakukan kejahatan dan memaksa pemerintah bertindak. Dengan begitu, kita bisa tetap berada di balik layar dan menonton pertunjukan. Ide ini terdengar masuk akal. Namun, tetua pertama segera menimpali, tapi dengan cara ini, kita mungkin tidak akan mendapatkan senjata sihir itu. Senjata sihir tingkat 3 pasti menjadi incaran keluarga-keluarga besar di kota ini. Jika kita terlambat bergerak, senjata itu pasti akan jatuh ke tangan orang lain, Patriark. Bukankah ini berarti kita hanya akan memberi keuntungan bagi pihak lain? Tetua-tetua lain juga mengungkapkan kekhawatiran yang sama. Mereka semua menginginkan senjata itu lebih dari sekadar membalas dendam. Namun, mereka tidak bisa mengatakannya secara langsung karena bisa mengganggu persatuan keluarga. Lin Gusuan mendengus. Kalian pikir, meskipun kita berhasil merebut busur murka matahari, kita bisa mempertahankannya? Daxia memiliki banyak ahli tingkat 6, 5, bahkan 4. Jika keluarga Lin benar-benar mendapatkan senjata sihir tingkat 3, apa bedanya kita dengan bocah itu? Semua pihak akan mengincar kita dan melahap kita hidup-hidup. Para tetua terdiam. Benar juga. Senjata sihir tingkat 3 hanya bisa menyerang untuk sementara waktu. Setelah itu, di tangan petarung tingkat 7, kemampuannya hanya bisa setara dengan senjata sihir tingkat 6 atau bahkan kurang. Seberapa kuat petarung tingkat 6 di Daxia, keserakahan hanya akan membawa kehancuran. Meski mereka mengerti, para tetua masih enggan menyerah. Senjata sihir tingkat 3 terlalu berharga untuk dilewatkan begitu saja. Lin Gusuan menggeleng. Senjata sihir memiliki kesadaran. Ia bisa memilih tuannya, dan karena itulah ia bisa menyerang sendiri. Sekarang aku tanya, bisakah kalian membuat senjata sihir memilih kalian sebagai tuannya? Jika tidak, merebutnya dengan paksa hanya akan membuat kalian yang pertama mati saat senjata itu pulih. Para tetua terdiam sekali lagi. Benar juga. Jika mereka mencoba merebutnya secara paksa, mereka bisa terbunuh oleh senjata itu sendiri. Tetua pertama akhirnya menyerah dan bertanya, Patriark, lalu bagaimana rencananya? Lin Gusuan mulai menjelaskan. Malam pun berlalu, kegagalan serangan mendadak yang dilakukan para senior serta pengakuan busur murka matahari terhadap pemilik barunya terus menjadi perbincangan. Jika kemarin hanya segelintir orang yang mengetahuinya, hari ini seluruh kota sudah mendengar kabarnya. Tidak ada satupun yang tidak tahu, Jiangnan College memang memiliki tradisi serangan malam untuk menguji mahasiswa baru. Ini sudah menjadi hal biasa di Yangcheng. Namun, tahun ini, para senior justru mengalami kekalahan telak. Sungguh luar biasa, hal ini tentu saja menimbulkan perbincangan hangat, tetapi yang lebih mengejutkan adalah patung pendiri Jiangnan College tiba-tiba hancur dan di dalamnya tersembunyi senjata sihir tingkat 3. Bahkan, senjata ini memiliki kesadaran sendiri dan langsung membantai lebih dari selusin petarung tingkat Xiantian. Yang lebih mengejutkan lagi, senjata sihir ini memilih seorang mahasiswa baru sebagai tuannya. Satu demi satu kabar mengejutkan membuat orang-orang sulit mempercayainya, bahkan para pedagang kaki lima ikut membicarakannya. Semua orang sepakat dalam satu hal, mahasiswa baru itu tidak akan bisa mempertahankan busur murka matahari, jika itu hanya senjata sihir tingkat 7. Mungkin tidak ada yang terlalu peduli. Keluarga-keluarga besar di Yangcheng juga memiliki senjata sihir tingkat 7, jadi mereka tidak akan begitu menginginkannya. Namun, senjata tingkat 3. Dan memiliki kesadaran sendiri, bukan hanya keluarga kaya di Yangcheng, bahkan keluarga kerajaan Xia pun pasti akan tertarik. Konon, keluarga Xia juga memiliki senjata sihir tingkat 3 yang telah digunakan selama lebih dari 1000 tahun untuk mempertahankan kekuasaannya.
Namun, jika ada pihak lain yang memiliki senjata sekelas itu, apakah kerajaan Xia masih bisa tenang? Ini pasti akan memicu kekacauan besar. Hari-hari damai telah berakhir, semua orang bisa melihatnya, badai akan segera datang, Yang Cheng akan menjadi pusat badai, dan Jiangnan College akan menjadi mata badai. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa badai pertama akan datang secepat ini. Pagi itu, Husi bangun lebih awal dan pergi ke kantin untuk makan. Tuan muda telah memintanya untuk makan lebih dulu karena porsi makannya sangat besar. Biasanya, saat ia sedang makan, tuan muda akan datang dan ikut makan bersama. Saat Husi tiba di kantin, sudah ada lebih dari selusin orang yang sedang makan. Begitu melihatnya, beberapa orang segera saling bertukar pandang. Salah satu dari mereka, seorang mahasiswa senior bernama Yo Huayu, pura-pura tersandung saat membawa nampan makanannya. Makanan itu pun tumpah ke wajah dan tubuh Husi. Jika itu orang lain, pasti akan langsung marah. Tapi tidak dengan Husi. Ia justru khawatir dan bertanya dengan tulus, "Kau tidak apa-apa?" Husi adalah orang yang jujur dan tidak pernah berpikir buruk tentang orang lain. Yo Huayu terkejut. Ia berpikir bahwa Husi akan marah, sesuai dengan rencana mereka. Namun, respons Husi yang penuh perhatian justru membuatnya bingung dan merasa sedikit bersalah. Menjebak orang sebaik ini, siapapun yang memiliki hati nurani pasti akan merasa tidak enak. Namun, Yo Huayu segera mengingat janji yang diberikan oleh keluarga Lin. Dengan cepat, ia menyingkirkan sedikit rasa bersalah dan ketidaknyamanan dalam hatinya. Ia segera mengubah rencananya, menunjuk ke arah Husi, dan berteriak, "Kenapa kau sengaja menjegalku?" Husi tertegun dan menggelengkan kepalanya. "Husi tidak menjegalmu. Kalau bukan kau, lalu bagaimana aku bisa jatuh?" Yo Huayu membalas dengan suara keras. Husi merasa bingung. Ia hanya makan dengan tenang, lalu tiba-tiba seseorang jatuh dan menyalahkannya. Dengan polosnya, ia menggaruk kepala dan bertanya, "Iya ya, bagaimana kau bisa jatuh? Cepat minta maaf," teriak salah satu teman Yo Huayu. Sesuai rencana, begitu Yo Huayu memulai konflik, teman-temannya segera mendukung dan memperkeruh suasana. Husi tetap bersikeras, "Bukan Husi yang menjegalnya, kalau bukan kau, lalu siapa?" Yo Huayu ada di tingkat ke-9 tahap Houtian. Mustahil dia tersandung sendiri begitu saja, kau benar-benar orang jahat. Jelas-jelas kau yang menjegal. Tapi tidak mau mengaku, Husi semakin bingung. Ia merasa seperti dipojokkan dari segala arah. Ia bukan orang yang pandai berbicara, sehingga semakin sulit baginya untuk menjelaskan. Cepat berlutut dan minta maaf, Husi teringat ajaran tuannya. Seorang pria memiliki harga diri, dan lututnya hanya boleh menyentuh tanah untuk orang tua, bukan untuk siapapun. Jika ia salah, ia pasti akan meminta maaf, tetapi tidak dengan berlutut. Lagi pula, ia tidak merasa bersalah, bukan Husi yang menjegalnya, serunya lagi. Namun, Yo Huayu dan yang lainnya tak mau menyerah. Mereka terus mendesaknya. Suasana di kantin semakin ramai, dan orang-orang mulai berkumpul untuk melihat apa yang terjadi. Sebagian besar percaya pada Yo Huayu. Husi tampak ragu-ragu dan bingung, membuatnya terlihat seperti orang yang bersalah. Beberapa orang yang memiliki rasa keadilan mulai ikut mencaci maki Husi. Kerumunan semakin besar. Suara-suara yang menuduhnya terus menggema di telinganya. Husi merasa kepalanya penuh dan telinganya berdengung. Ia menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengusir semua suara yang mengganggunya. Melihat situasi ini, salah satu teman Yo Huayu mengeluarkan jarum tipis sepanjang 3 inci dari balik lengan bajunya. Jarum itu bukan jarum biasa, melainkan jarum penusuk tulang, yang terbuat dari emas langka tingkat 7. Ia menusukkannya ke pinggang Husi dengan gerakan halus dan cepat. Jarum itu dirancang khusus untuk menembus perlindungan spiritual dan fisik yang kuat, bahkan dilapisi racun yang tidak mematikan, tetapi mampu membuat seseorang kehilangan kendali diri. Namun, tubuh Husi begitu kuat hingga jarum itu hanya masuk sedalam 1 inci. Meski demikian, racunnya tetap mengalir dalam darahnya. Perlahan, mata Husi mulai memerah. Emosinya membuncah. Keinginan untuk menghancurkan mulai menguasainya. Namun, ia mengingat perkataan tuannya, jangan memukul dulu jika tidak dipukul. Jika ada yang mengganggu, baru kau boleh membalas. Baginya, ini hanya kesalahpahaman. Karena itu, ia berusaha menahan diri dan tetap menjelaskan, meski kata-katanya mulai terbata-bata. Bukan Husi yang menjegalnya, Yo Huayu dan teman-temannya saling bertukar pandang. Mereka tak menyangka Husi bisa sekuat ini dalam menahan amarah. Salah satu dari mereka mengangkat bangku dan menghantamkannya ke kepala Husi, brak. Bangku itu hancur, tetapi Husi tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Ia hanya mengulang kata-kata yang sama dengan ekspresi tulus, bukan Husi yang menjegalnya. Melihat ini, yang lain ikut-ikutan. Satu persatu mereka menghantamkan bangku ke tubuhnya. Brak, brak, brak. Suara kayu pecah terdengar berulang kali, tetapi Husi tetap berdiri kokoh. Namun, matanya semakin merah, berkilat-kilat seperti binatang buas yang sedang ditahan. Bagaimanapun, ia masih manusia. Kesabaran dan ketahanan memiliki batas, akhirnya, batas itu terlampaui. Bukan Husi. Ia merong marah, lalu menangkap salah satu siswa yang baru saja memukulnya. Dengan langkah besar, ia membanting siswa itu ke dinding. Duk, duk, duk. Setiap kali ia berbicara, ia menghantamkan kepala siswa itu ke dinding. Bukan, duk, duk, zeti, duk. Siswa itu awalnya masih meronta, tetapi beberapa detik kemudian, terdengar suara retakan. Kepalanya remuk, darah dan cairan putih berceceran di dinding. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu langsung tersentak ketakutan. Husi telah membunuh seseorang. Akademi memang mendorong para siswa untuk bertarung dan mengasah kemampuan, tetapi membunuh. Ini pertama kalinya terjadi, kerumunan langsung bubar. Tak ada yang berani mengeluarkan suara. Di tengah keheningan itu, hanya suara Husi yang masih terdengar. Masih menggumam dengan suara serak dan amarah yang belum reda. Bukan Husi. Tak lama kemudian, para guru akademi menerima kabar buruk, pembunuhan di akademi. Langit terasa menegang. Banyak guru bergegas menuju kantin, di mana mereka melihat Husi masih menghantamkan tubuh siswa lama ke dinding. Matanya merah padam, tubuhnya berlumuran darah, dan aura mengerikan seperti iblis terpancar darinya. Berhenti, teriak seorang guru. Namun, Husi telah kehilangan kendali. Dia tidak mendengarkan siapapun dan terus menghantamkan tubuh korbannya ke dinding sambil mengulang kalimat yang sama. Guru itu merasa terhina. Seorang siswa baru berani tidak menaatinya. HMPH. Guru itu melesat ke depan.
berusaha menangkap Husi dengan kekuatan hampir 20 meridian yang telah dibukanya. Namun, sejak masuk ke mode pertempuran, reaksi Husi benar-benar berbeda. Sebelumnya, saat seseorang mencoba memukulnya dengan bangku, dia masih ingin berbicara dan menjelaskan bahwa dirinya tidak bersalah. Tapi kini, siapapun yang menyerangnya adalah musuhnya. Sang guru terkejut ketika melihat Husi menoleh, wajahnya penuh kebengisan. Apakah dia masih manusia? Ketakutan menyerangnya seketika. Anak ini lebih mirip monster daripada manusia. Tanpa sadar, sang guru berhenti dan mundur beberapa langkah. Husi kembali menghantamkan mayat yang dipegangnya ke dinding. Bukan Husi, sang guru benar-benar marah. Seorang siswa baru berani mengabaikannya, kurang ajar, bentaknya sebelum kembali menyerang. Namun, kali ini, Husi berbalik dan langsung menghantam sang guru dengan kepalan tangannya. Bang, benturan keras terjadi. Yang mengejutkan, guru itu terlempar ke belakang, sementara Husi hanya terhuyung dengan wajah yang sedikit memerah. Guru dan siswa baru itu bertarung, tetapi sang guru malah berada di posisi yang tidak menguntungkan. Kerumunan siswa yang menyaksikan kejadian itu langsung gempar. Tidak aneh jika ada siswa yang lebih kuat dari guru, tetapi biasanya itu adalah siswa yang sudah berada di akademi selama 3 tahun atau lebih. Tapi Husi hanyalah seorang siswa baru, bagaimana mungkin kekuatannya bisa sekuat ini? Namun, ketika mereka mengingat malam serangan sebelumnya, di mana Husi berhasil menghadapi 9 siswa senior seorang diri, kejadian ini terasa masuk akal. Sebagian besar lawannya di malam itu adalah praktisi tingkat Xiantian, banyak yang sebelumnya meragukan kisah 1 lawan 9 itu, tetapi setelah melihatnya secara langsung, mereka tak punya pilihan selain percaya. Pemuda ini memang benar-benar kuat. Namun, membunuh seseorang di dalam akademi? Bahkan berani melawan guru? Tidak mungkin akademi membiarkan ini berlalu begitu saja. Seorang guru segera berseru, panggil pihak berwenang. Aku dan yang lain akan mengepung bocah ini agar dia tidak melarikan diri. Guru itu adalah Guang Yongwang, salah satu wakil kepala akademi dan anggota keluarga Lin. Keluarga Lin memang sejak awal sudah terlibat dalam berbagai konspirasi, termasuk dalam perebutan busur api matahari. Kini, sebagai pelaksana skenario yang telah mereka susun, Guang Yongwang pun melangkah maju, begitu wakil kepala berbicara, tak ada yang berani membantah. Beberapa orang segera pergi melapor ke pihak berwenang, sementara para guru mengepung Husi, mata Husi yang merah membara menatap mereka. Dia melempar tubuh yang sudah tak bernyawa itu ke tanah karena kepala korban sudah hancur, tak bisa lagi dihantamkan ke dinding. Dengan suara menggelegar, dia bertanya, kalian juga ingin memfitnah Husi? Aura buas terpancar dari tubuhnya, menyerupai keganasan dewa dan iblis kuno yang memperlakukan manusia sebagai makanan dan mainan mereka. Guang Yongwang sedikit terkejut, tetapi dengan banyaknya guru tingkat Xiantian di tempat itu. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang anak baru? Serang bersama, tangkap dia, serunya. Pertempuran pun dimulai. Wang Qingsui yang mendengar kejadian ini segera berlari ke kantin. Tetapi saat tiba, Husi sudah berhasil ditangkap. Meskipun tubuhnya dipenuhi luka, kulitnya yang tebal dan kekuatan fisiknya yang luar biasa membuatnya masih bisa berdiri dengan kokoh. Kenapa kalian menangkap Husi? Serunya, HMPH. Anak ini bertindak di luar kendali, membunuh orang di akademi. Sesuai aturan, dia akan segera dikeluarkan dari akademi dan diserahkan ke pihak berwenang, kata Guang Yongwang dengan nada dingin. Tentu saja, dia sengaja memperkeruh suasana. Target mereka bukan hanya Husi, tetapi juga Wang Qingsui. Jika gadis itu ikut tersulut emosi, maka rencana mereka akan berjalan semakin lancar. Namun, Wang Qingsui tetap tenang. Yan sedang dalam masa pelatihan tertutup dan tidak boleh diganggu, jadi dia harus menjaga reputasi Yan dengan baik. Kepala Guang, ceritakan peristiwa ini dari awal sampai akhir dengan jujur, tanpa ada yang dipotong. Suaranya tenang tetapi penuh wibawa. Guang Yongwang hanya meliriknya sebelum berkata dengan nada sombong, kenapa aku harus menjelaskannya padamu? Kau bukan pejabat, bukan pula dekan. Di balik kata-katanya, ada niat terselubung untuk memprovokasi Wang Qingsui. Jika gadis ini bertindak gegabah, maka jebakan mereka akan sempurna. Namun, sebelum ada yang sempat berbicara lebih lanjut, beberapa pejabat dari pihak berwenang tiba di tempat kejadian. Bersamaan dengan itu, Dekan Chen Shan juga datang setelah menerima laporan. Apa yang terjadi? Tanyanya dengan suara dalam. Ketika dekan berbicara, semua orang terdiam. Guang Yongwang, yang juga salah satu wakil dekan, segera menjelaskan situasinya. Tentu saja, dia menceritakan sebagian besar kejadian dengan benar. Karena banyak saksi mata yang melihat. Namun, dia sengaja memutarbalikkan penyebab awal peristiwa ini. Menurut versinya, Husilah yang pertama kali menjegal Yo Huayu, menyebabkan konflik yang kemudian berujung pada pembunuhan brutal. Dengan kata lain, Husi adalah pelaku utama yang harus dihukum seberat-beratnya. Mengenai jarum beracun dan rencana busuk yang telah disusun sebelumnya, tentu saja hal itu sama sekali tidak disebutkan. Chen Shan mengernyit. Tentu saja dia tidak akan mudah percaya. Selain itu, baru-baru ini Yan mendapatkan senjata sihir tingkat 3, dan tak lama kemudian pengikutnya justru terlibat dalam kasus pembunuhan. Bukankah ini terlalu kebetulan? Masalah ini sangat merepotkan. Chen Shan tahu lebih banyak dari orang lain. Yang lain mungkin mengira Yan hanya seorang praktisi tingkat Xiantian, tetapi dia tahu kenyataannya lebih dari itu. Yan adalah eksistensi tingkat 4 yang menyembunyikan kekuatannya. Di seluruh negeri, hanya keluarga kerajaan yang mungkin bisa menandingi kekuatannya. Jadi, siapa yang berani menargetkan Yan? Apakah mereka sudah bosan hidup? Chen Shan akhirnya membuat keputusan. Dengan nada tenang, ia berkata, Yo Huayu, Hong Feng semuanya keluar dan maju ke depan. Beberapa orang yang disebut namanya maju dengan ragu. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali memprovokasi Husi. Saat itu, pejabat dari pemerintahan telah tiba, tetapi karena Chen Shan yang berbicara, mereka tidak berani mendesaknya. Sebagai kepala akademi pertama, pengaruhnya sangat besar. Banyak pejabat di Yangcheng berada di bawah naungannya, dan ia memiliki kewibawaan yang tidak bisa diremehkan. Ceritakan apa yang terjadi, perintahnya kepada Yo Huayu. Kau duluan. Yo Huayu mengatur kata-katanya dalam benak, lalu mulai berbicara. Ia tetap berpegang pada cerita yang telah disusun sebelumnya. Bersikeras bahwa Husilah yang pertama kali menjegalnya. Saat ia mencoba meminta pertanggungjawaban, Husi malah menyangkal, hingga akhirnya meledak dalam amarah dan membunuh seseorang. Chen Shan bertanya pada yang lain, dan mereka semua memberikan jawaban yang sama. Dengan kesaksian yang seragam ini, sulit bagi Husi untuk membela diri. Chen Shan menghela napas dan mengusap pelipisnya. Situasi ini benar-benar rumit.
Semua orang di tempat kejadian melihat sendiri bagaimana Husi membunuh seseorang, membuatnya sulit untuk dilepaskan dari tuduhan ini. Namun, jika seorang ahli tingkat 4 marah, akademi ini bisa saja berubah menjadi lautan darah. Lin keluarga, kalian benar-benar cari mati. Chen Shan adalah orang cerdas, dan dengan melihat bagaimana Guang Yongwang memimpin tuduhan, ia bisa menebak bahwa Lin keluarga ada di balik semua ini. Mereka salah besar jika mengira Ye Yan hanya mengandalkan Wang Tong. Kenyataannya, Ye Yan adalah sosok yang jauh lebih berbahaya. Setelah berpikir panjang, Chen Shan akhirnya mengambil keputusan. Husi telah membunuh seseorang di depan umum. Namun, ia masih terdaftar sebagai mahasiswa Jiangan College. Oleh karena itu, ia akan diserahkan kepada pihak berwenang. Keputusan itu berarti Husi kehilangan perlindungan akademi. Seketika, beberapa pejabat maju untuk menangkapnya. Husi kini terbelenggu dan tidak bisa melawan. Namun, ia tetap berteriak, "Wang Nona, Husi tidak bersalah. Tolong beritahu Tuan Muda." Wang Qingsui ingin bertindak, tetapi ia menahan diri dengan susah payah. Jika ia ikut ditangkap, siapa yang akan memberitahu Ye Yan apa yang terjadi? Yang lebih penting lagi, Ye Yan sedang dalam masa penutupan dan tidak boleh diganggu. Ia harus bersabar. Guang Yongwang, yang memperhatikan dari samping, merasa kecewa. Jika saja Wang Qingsui bertindak gegabah, maka ia juga bisa dituduh menyerang pejabat dan ditangkap. Sementara itu, di halaman Ye Yan, Wang Qingsui berjaga dengan penuh waspada. Namun, para provokator tidak tinggal diam. Mereka mulai mengelilingi tempat itu, meneriakkan tuduhan terhadap Ye Yan, menyalahkannya karena membiarkan pelayannya melakukan pembunuhan. Wang Qingsui sangat marah. Apakah mereka tidak mengerti bahwa mengganggu seseorang yang sedang berlatih dapat berakibat fatal? Ia segera menggunakan kekuatan darahnya untuk menebarkan pesona. Seketika, orang-orang itu mulai berpelukan dan berperilaku konyol, menjadi bahan tertawaan. Sementara itu, di dalam ruangan, Ye Yan tidak terganggu sedikit pun oleh keributan di luar. Ia telah menyerap 6 mutiara spiritual berusia 10.000 tahun, dan kini tinggal sedikit lagi sebelum lautan spiritualnya meluap sepenuhnya. Dengan 2 mutiara di tangannya, ia terus menyerap energi, mendorongnya ke batas akhir. Akhirnya, lautan spiritualnya penuh, tingkat 10 tahap akhir telah tercapai, kini saatnya menerobos ke tingkat Xiantian. Bagi Ye Yan, ini bukan tantangan baru. Ia telah melewati proses ini berkali-kali sebelumnya. Dengan ketenangan luar biasa, ia mulai membuka 10 meridian sekaligus. Jika orang lain melihatnya, mereka pasti menganggapnya gila. Biasanya, seseorang hanya membuka 1 meridian pada satu waktu untuk menghindari kerusakan fatal. Namun, bagi Ye Yan, ini bukanlah masalah. Dengan kekuatan spiritualnya yang luar biasa, ia membuka 10 meridian sekaligus, membangun jaringan energi di seluruh tubuhnya. 1 jam kemudian, tubuhnya mengeluarkan kotoran hitam dari pori-pori, tanda bahwa ia telah membersihkan jalur energinya sepenuhnya. Ia berdiri, membuka matanya, dan 2 kilatan cahaya tajam menembus langit, menembus 9 lapisan langit sebelum segera menghilang. Xiantian Realm, 10 meridian. Saat memasuki tingkat Xiantian, Ye Yan langsung melompat ke tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh para ahli pada tahap ini. Kesadarannya meluas, dan ia bisa merasakan segalanya dalam radius 100 meter. Namun, apa yang ia dengar membuat wajahnya langsung berubah gelap. Mereka berani berbuat seperti ini, kemarahan membuncah dalam dirinya, dan hawa pembunuhan pun memenuhi udara. Ye Yan melangkah keluar dari rumah, membuka pintu halaman, dan berdiri dengan gagah. "Tuan Muda Yan." Wang Qingsui tampak terkejut dan lega sekaligus. Tak lama, Si Yourong juga datang dengan wajah penuh kekhawatiran. "Ye Yan, jangan gegabah. Serahkan urusan ini padaku. Diao Pavilion memiliki sedikit pengaruh di Yangcheng, aku bisa berbicara dengan pemerintah. Mereka pasti akan menyelidiki dan membuktikan bahwa Husi tidak bersalah," katanya dengan penuh keyakinan. Ia sudah mengetahui peristiwa yang terjadi dan segera menyadari bahwa ini adalah jebakan yang sengaja dirancang untuk menjebak Ye Yan. Apapun yang ia lakukan, baik bertindak di akademi atau mendatangi Yamen, akan dianggap sebagai pemberontakan terang-terangan. Saat itu, pasukan pemerintah akan terus berdatangan, dan tak peduli seberapa kuat Ye Yan, ia tetap akan menghadapi jalan buntu. Ia melirik Si Yourong sekilas, lalu bertanya pada Wang Qingsui, "Apa yang terjadi?" Wang Qingsui segera menjelaskan semua kejadian dengan cepat dan jelas. Alis Ye Yan langsung berkerut, auranya penuh dengan amarah yang membubung tinggi. "Keluarga Lin, kalian benar-benar mencari mati," gumamnya dengan nada dingin. Setelah beberapa hari diam, kini mereka merasa bisa bergerak sesuka hati hanya karena menemukan celah. "Baiklah, kalau memang ingin dihancurkan, maka ia akan menghapus mereka dari peta Yangcheng." Dengan langkah mantap, Ye Yan melangkah pergi. "Tuan Muda Yan." Wang Qingsui buru-buru mengikutinya. Si Yourong juga bergegas mengejar. "Mau kemana kau?" tanyanya cemas. Namun, Ye Yan tak menjawab, tak melirik, bahkan tak mengindahkannya seolah ia tak ada. Sikapnya yang acuh membuat Si Yourong gemetar karena marah. Sejak awal, Ye Yan memang selalu bersikap dingin padanya. Bahkan, ketika ia merasa pria itu pernah menatap dadanya, ternyata itu hanya demi melihat liontin yang ia kenakan. Menyadari kenyataan ini, Si Yourong merasa kesal. Kenapa? Bukankah ia cukup cantik? Bagaimana bisa ia mengabaikannya begitu saja? Dengan tekad yang membara, ia mengepalkan tangannya. Tidak, ia tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Ye Yan keluar dari akademi dan langsung menuju kantor pengawas penjara Yangcheng. Husi pertama kali dibawa ke kantor Duca, lembaga tertinggi di Yangcheng, meskipun kasus ini hanya ditangani oleh seorang pegawai biasa. Setelah membaca pengakuan saksi, pegawai itu langsung mengirim Husi ke kantor pengawas penjara dengan jadwal persidangan esok hari. Kini, Ye Yan berdiri di depan gerbang penjara dengan ekspresi dingin, auranya menekan. Di belakangnya, Wang Qingsui setia mengikuti. Dimanapun Tuan Muda Yan berada, ia akan selalu ada di sisinya, tanpa ragu. Sementara itu, Si Yourong berjalan di belakang mereka dengan alis yang mengernyit. Diao Pavilion adalah tempat bisnis. Mereka butuh stabilitas dan perdamaian untuk memperoleh keuntungan. Bentrok dengan pemerintah sama saja dengan menggali kubur sendiri. Oleh karena itu, ia menjaga jarak dengan Ye Yan. Saat Ye Yan berdiri di depan gerbang penjara, 4 penjaga yang berjaga segera memperhatikan mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan santai. "Ada urusan apa?" tanyanya acuh tak acuh. Sebagai penjaga penjara, mereka memiliki banyak peluang mendapatkan uang dari suap. Biasanya, keluarga tahanan akan memberikan uang agar kerabat mereka diperlakukan lebih baik atau setidaknya tidak disiksa. Maka, mereka berpikir Ye Yan dan 2 gadis ini datang untuk menjenguk seseorang.
Namun, saat matanya tertuju pada Wang Qingsui, matanya berkilat penuh nafsu. Gadis ini begitu cantik dan menggoda. Jika tahanan yang mereka cari adalah tahanan berat, ia bisa saja meminta imbalan darinya agar bisa menjenguk. Apakah ada seorang pemuda bertubuh tinggi dan kuat yang baru saja dikirim ke sini? Tanya Yan. Ada. Penjaga itu mengangguk tanpa berpikir lama. Huzi memang sangat mencolok dengan tubuh besarnya. Namun, matanya segera berbinar penuh kelicikan. Oh, dia seorang pembunuh. Kalau kau ingin menjenguknya, sulit, katanya berpura-pura prihatin. Aturan penjara melarang pembunuh untuk dikunjungi, kecuali sehari sebelum eksekusi. Ucapan itu benar adanya. Tetapi aturan bisa dilonggarkan jika ada hadiah yang sesuai. 3 penjaga lainnya pun mendekat, melirik Wang Qingsui dari atas ke bawah dengan tatapan penuh nafsu. Tapi kalau kalian benar-benar ingin menjenguknya, kami mungkin bisa mengusahakan sesuatu. Tentu saja, kami tidak bekerja gratis, kan? Mereka menatap Wang Qingsui dengan serakah. Tak lagi menyembunyikan niat bejat mereka. Ye Yan tetap diam. Dengan cepat, ia meraih pedang di pinggang Wang Qingsui dan melancarkan 8 tebasan. Keempat penjaga menjerit, memegangi wajah mereka yang berlumuran darah. Dari sela jari-jari mereka, darah terus mengucur deras. Ye Yan menarik kembali pedangnya. Di ujung bilahnya, tertancap 8 bola mata. Sejak bereinkarnasi, sudah berapa banyak orang yang ia bunuh? Keempat penjaga ini hanyalah serangga di hadapannya. Di belakangnya, si Yourong pucat pasi. Selesai sudah, menyerang pejabat pemerintah berarti memberontak. Ini sama saja dengan hukuman mati. Namun, saat melihat Ye Yan rela melakukan semua ini demi seorang bawahan, ia tak bisa menahan kekaguman. Di dunia ini, ada banyak orang berbakat, tapi hanya sedikit pria sejati yang setia dan bertanggung jawab. Teriakan para penjaga menarik perhatian puluhan tentara penjaga penjara. Dalam sekejap, sekitar 60 atau 70 orang bergegas keluar. Seorang perwira kecil dengan wajah angkuh maju. Berani menyerang orang di kantor pengawas penjara? Bunuh mereka. Namun, matanya tertuju pada Wang Qingsui dengan tatapan mesum. Para prajurit di sekitarnya memaki dalam hati. Jelas sekali si perwira ini hanya ingin memiliki gadis itu untuk dirinya sendiri. Wang Qingsui tersenyum ringan, lalu mengaktifkan sihir bawaannya, pesona. Sekejap, para prajurit itu kehilangan akal sehatnya. Hasrat tak terkendali menguasai mereka. Dalam sekejap, mereka saling menerkam satu sama lain, menciptakan kekacauan total. Ye Yan berjalan melewati mereka dengan tenang dan memasuki penjara. Si Yourong tetap berdiri di luar, berpikir sejenak sebelum akhirnya mengambil keputusan. Ia harus melindungi Ye Yan. Namun, untuk melakukan itu, ia harus tetap berada di luar dan menggunakan pengaruh Diao Pavilion untuk meredam masalah ini sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Ye Yan berjalan memasuki gerbang penjara dengan langkah santai. Suara langkah kakinya menggema, dan sekelompok penjaga penjara lainnya buru-buru keluar. Semuanya bersiap seperti menghadapi musuh besar. Gelombang pertama penjaga baru saja keluar, tetapi dalam waktu singkat 2 orang ini berhasil menerobos barisan mereka dan masuk ke dalam. Wajah Ye Yan tetap dingin. Tanpa sepatah kata pun, ia terus berjalan maju, berhenti, berani sekali. Para penjaga berteriak dan segera menyerbu untuk menghentikannya. Namun, Wang Qingsui dengan tenang mengangkat tangannya dan mengaktifkan kemampuannya. Seketika, para penjaga terjerat dalam pesona yang kuat. Adegan kacau pun kembali terjadi, mereka mulai memeluk dan menggila satu sama lain. Tanpa hambatan, Ye Yan melewati mereka dan mendekati pintu masuk sel. Ia melangkah masuk, diikuti Wang Qingsui yang setia berada di belakangnya. Para tahanan di dalam langsung terdiam. Terkejut melihat kedatangan 2 orang itu, cuma 2 orang? Kupikir tadi ada sekelompok bandit yang menyerbu, lihat itu. Bocah tampan dan seorang gadis cantik, gadis ini benar-benar menggoda. Lihat wajahnya, lihat tubuhnya, sungguh menggoda. Tawa kasar menggema, beberapa tahanan mulai meneriakkan hinaan kepada Wang Qingsui. Bagi mereka, mereka sudah terjebak dalam kejahatan berat. Beberapa kata kotor tidak akan memperpanjang hukuman mereka, namun, ada beberapa yang lebih dari sekadar berbicara. 4 pria bertubuh kekar bergegas mendobrak pintu sel mereka, rantai di kaki dan tangan mereka bergemerincing di lantai batu. Salah satu dari mereka, pria dengan wajah penuh bekas luka. Melangkah maju dengan tatapan penuh nafsu, jangan rebutan. Aku duluan, katanya dengan suara kasar, disambut anggukan diam-diam dari 3 rekannya. Namun, sebelum ia sempat mendekat, Ye Yan sudah melayangkan pukulan. Duar, kepala pria itu meledak seketika. Hening. Sisa 3 orang yang awalnya ingin menyerang langsung membatalkan niat mereka. Tanpa banyak bicara, mereka kembali ke sel masing-masing, menutup pintu yang tadi mereka dobrak, dan duduk diam-diam seperti anak kecil yang ketahuan berbuat nakal. Ye Yan hanya melirik sekilas ke arah mereka, lalu melanjutkan langkahnya. Ia tidak punya waktu untuk membuang tenaga menghadapi sampah seperti mereka. Saat mereka berlalu, para tahanan yang lain akhirnya berani menghela napas panjang. Di ruang penyiksaan, tawa kejam bergema. Huzi terikat di sebuah ranjang khusus dengan posisi tubuh membentuk huruf X. 4 penjaga mengelilinginya dengan tatapan penuh cemoohan. Salah satu dari mereka menuangkan seember air ke wajahnya yang tertutup 3 lapis kain basah. Huzi mengerang kesakitan. Nafasnya tersengal, berusaha mati-matian menghirup udara, tetapi kain basah itu membuatnya hampir mustahil untuk bernapas. Semakin ia kehabisan oksigen, semakin refleks tubuhnya membuatnya membuka mulut, hanya untuk membiarkan air mengalir masuk, membuatnya tersiksa lebih parah. Penjaga yang menuangkan air tertawa sinis. Sialan, tubuhmu memang keras, tapi coba tahan siksaan ini. Hahaha. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa bertahan dari waterboarding. Hei, hati-hati. Salah satu penjaga mengingatkan, besok dia harus dibawa ke pengadilan. Jangan sampai mati, tenang saja, aku tahu batasnya, jawab penjaga yang menuang air dengan santai. Aku sudah berkali-kali melakukan ini. Tak ada satupun yang selamat tanpa mengakui kejahatan mereka, namun, ia tiba-tiba terdiam. Matanya menangkap 2 sosok yang berdiri di pintu. Siapa kalian? Ini bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan. Ia buru-buru meletakkan embernya dan meraih pedangnya, tanpa berkata apapun, Ye Yan bergerak. Buk! Sebuah tendangan telak menghantam dada penjaga itu. Tubuhnya terpental ke belakang, menghantam tembok batu dengan keras sebelum jatuh ke lantai. Bunyi tulang patah terdengar jelas. Mulutnya terus-menerus menyemburkan darah sebelum akhirnya pandangannya memudar dan nyawanya melayang. 3 penjaga lainnya mundur ketakutan. Ye Yan tidak peduli.
Ia berjalan ke sisi Husi, membuka ikatan kain basah yang menutupi wajahnya. Husi langsung menarik napas dalam-dalam, terbatuk hebat, lalu memuntahkan air yang tadi masuk ke tenggorokannya. Saat ia melihat Ye Yan, matanya membesar. Ia ingin berbicara, tetapi hanya bisa terbatuk-batuk. Ye Yan dengan tenang membuka ikatan di tubuhnya, kemudian mengembalikan persendian Husi yang tadi sengaja dicopot agar ia tak bisa melawan. Begitu bebas, Husi langsung berlutut di hadapan Ye Yan. "Tuan muda, aku tidak bersalah. Aku benar-benar tidak bersalah," katanya dengan suara serak. Ye Yan menepuk bahunya dengan lembut. "Aku tahu, tentu saja aku tahu." Husi membeku, lalu tiba-tiba menangis terisak-isak. Ia telah diperlakukan seperti binatang, dipukuli, disiksa, dipaksa mengaku atas sesuatu yang tidak ia lakukan. Sejak awal, ia hanya bisa berkata bahwa ia tidak bersalah, tetapi tak seorang pun peduli. Baru sekarang, akhirnya seseorang percaya padanya. Ye Yan percaya padanya, tidak peduli seberapa besar tubuhnya, tidak peduli betapa kerasnya ia menahan rasa sakit. Pada akhirnya Husi tetaplah seorang pemuda berusia 17 tahun. Melihatnya menangis, Wang Qingsui mengepalkan tangannya. Matanya dipenuhi dengan amarah. "Bajingan keparat! Mereka semua pantas mati."